yang saya inginkan itu gimana caranya supaya tamu-tamu yang datang itu bisa kita layani dengan baik, bisa kita hormati dan bisa kita muliakan, itu yang menjadi tujuan kita. Ibu, alhamdulillah. Lagi itu kita. Kenapa? Lagi tugi. Sampitan waktu gini. Jam 8. Jam 8. Saking gak kuat ngepet kangen. Enggak. Tuh pergi mawon ta. Sama Mas dari Bekasi. Oh, nggih, alhamdulillah barakallah. Sehat ya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Matur suwun sanget. Ya wingi niki napa namine brankas. Luar biasa. Insyaallah. Kalih napa wingi patah nggih, Pak Lurah? Oh iya. Baju. Iya. Iya, santri-santri biar enggak perlu harus apa namanya? Laundry. Laundry, ya. Bisa pakai mesin cuci dikasih sama ibunya itu. Biasanya kan laundry. Nah, nanti apalagi kalau sudah lahannya ini sudah jadi, insyaallah jadi hari ini ya. Bisa untuk jemur-jemur insyaallah. Enggak perlu laundry. Kesuciannya insyaallah lebih bisa terjaga. Jadi bilasan pertama airnya mengalir gitu, nanti yang terakhir yang di airnya mengalir begitu, intinya harus airnya mengalir itu. Kalau di campur begitu nanti buat sholatnya kita tidak tahu ya, tapi ya tidak apa-apa kalau belum itu biar nanti lebih terjaga kesucian insyaallah. Terus sangat Bu, alhamdulillah barakallah. Emang itu juga sudah menjadi rencana kita sebenarnya. Dari kemarin saya sudah sempat ngomong sama Pak Lurah juga sudah punya ancang-ancang untuk nanti beli mesin cuci dan sebagainya insyaallah sebenarnya. Tapi belum kesampaian, alhamdulillah sudah dipermudah oleh Allah. Sudah dikasih duluan sama beliau. Jadi ya begitu, kita dari kemarin tuh gitu, masya Allah. Saya jadi pengen nangis. Intinya begitu. Kita itu setiap mau melakukan sesuatu itu belum sampai ke laku itu alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah begitu. Pengen apa gitu dapat gitu. Kemarin kita bingung cari lahan, kemana-mana sama Pak Lurah muter-muter cari lahan. Nggak taunya samping rumah sendiri sini itu sama orangnya dikasih ke kita. Padahal kita sama bingung cari gimana caranya supaya padepokan ini bisa diperluas gitu. Bagaimana caranya supaya pasien yang datang itu yang mohon maaf sekali seperti saat ini yang kita memang bisa menampung pasien itu sehari itu hanya 100 gitu. Apalagi kalau Sabtu Minggu itu lebih. Nah, karena hanya bisa menampung 100, maka yang lain itu biasanya
kita tempatkan di tempat tetangga. Nah, karena di tempat tetangga sendiri tidak cukup, akhirnya kita tempatkan di hotel gitu. Kasian sekali, apalagi yang datangnya dari Kalimantan, dari Batam begitu, yang datangnya jauh-jauh, sedangkan beliau pengen langsung bertemu. Tapi karena datangnya sore, maka tidak bisa saya layani, karena 100 orang itu kalau satu hari berarti kan cuma beberapa menit begitu, nggak bisa lama begitu. Kalau orang yang tambah banyak lagi, pelayanannya juga nggak bisa maksimal kan begitu. Padahal orang datang tuh nggak hanya ingin berobat begitu, ada yang sekedar pengen bertemu, ada yang sekedar pengen curhat, ada yang pengen ngomongin tentang usahanya, ada yang pengen ngomongin tentang keluarganya begitu. Jadi kalau banyak-banyak, jujur saya sendiri malah nggak pengen terlalu banyak. Yang saya inginkan itu gimana caranya supaya tamu-tamu yang datang itu bisa kita layani dengan baik, bisa kita hormati dan bisa kita muliakan, itu yang menjadi tujuan kita. Kita ada lahan di kanan Padepokan ini yang kita jadikan sebagai perluasan Padepokan. Alhamdulillah. Walaupun ini pembayarannya juga belum selesai, insya Allah nanti kalau memang butuh banget ya, nanti saya akan menjual satu mobil yang di gudang, satu truk itu, canter itu, insya Allah saya jual nanti untuk pembangunannya insya Allah. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudah lah oleh Allah. Alhamdulillah dipermudah oleh Allah. Lahan samping ini sama pemiliknya dipersilakan untuk diperluas Padepokan, dan di belakang juga iya, insya Allah nanti merambat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan juga kemarin datang begitu. Monggo kalau mau diperluas begitu dari sebelah kanan ini Padepokan. Alhamdulillah ini dipermudah oleh Allah. Jadi kita tidak usah mikir lah sebenarnya kita itu. Sebenarnya kita tidak usah mikir, kalau kita berbuat baik insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah insya Allah. Dan alhamdulillah intinya supaya nanti ketika yang sebelah kanan ini dibangun, kita buatkan untuk penginapan lah begitu. Jadi selain untuk santri, memang untuk santri khusus insya Allah ini, kemarin saya sudah berbicara sama Pak Lurah, nanti kita beli lahan sendiri di gunung itu khusus untuk para santri, termasuk untuk anak yatim, dan terkhusus untuk orang-orang ODGJ atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Itu nanti insya Allah kita beli lahan sendiri yang di tempat yang tentunya sepi, jauh dari pemukiman, di pegunungan, karena memang mengaruhi orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ ini butuh kesabaran yang luar biasa. Sebenarnya saya di pondok itu dulu jarang mengajinya di pondok itu yaitu keikhlasan, itu belajar keikhlasan. Karena begini kadang kalau saya di pondok itu, orangnya tempat sholatnya ini dicuci itu sholat, baru kering, dikencingin sama orangnya. Baru selesai dicuci, baru dijemur, baru ditempatkan untuk sholat, dikencingi sama orang ODGJ-nya gitu. Iya, ya itu kadang dikasih makan dibuang begitu, habis dimandiin malah kencing di celana, itu biasa seperti itu. Jadi butuh kesabaran yang luar biasa. Tapi santri wajib untuk belajar seperti ini begitu. Insya Allah nanti akan ada hikmah-hikmahnya yang luar biasa yang didapatkan. Dan insya Allah nanti kalau ini, insya Allah 3 hari lagi sudah mulai peletakan batu yang pertama, insya Allah yang di samping ini. Semoga saja nanti kalau sudah dibangun, pasien-pasien itu tidak perlu harus di hotel begitu. Insya Allah bisa kita terima di sini, bisa menunggu di tempat Padepokan sini, dan insya Allah kita gratiskan untuk menginapnya begitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga niat kita ini diberikan kemampuan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sayyidina al-kiram wal mukarram yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh saudara-saudaraku yang berada di tempat ini, wabil khusus Pak Lurah Pondok bersama dengan ustadz-ustadz yang membantu untuk mengajar di sini, dan terkhusus juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudaraku semuanya,
yang sudah mau datang ke majelis zikir sholawat ala dun ini di gubuk saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang luar biasa panjenengan semuanya mau datang ke tempat ini. Panjenengan mau datang ke tempat ini saja itu suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk diri saya. Karena ketika jenengan datang ke sini, maka ini adalah jalan rahmatnya Allah yang diberikan kepada kami semua yang berada di sini, terkhusus untuk saya. Karena ketika jenengan datang ke sini, maka insya Allah seluruh malaikat akan mendoakan tempat ini. Itu yang pertama. Jadi ketika ada tamu datang ke suatu rumah, maka rumah itu mendapatkan naungan dari Allah dan mendapatkan rahmat doa-doa dari malaikat-malaikat. Dan ketika tamu itu bersalaman, berpelukan, mengobrol mesra, berbincang-bincang, maka saat itu pula seluruh penyakit dan bala yang ada di dalam diri orang itu akan dihilangkan. Dan ketika orang itu, tamu itu pulang, maka saat itu pula dihilangkan pula semua penyakit-penyakit dan bala yang akan menimpa orang tersebut, insyaallah. Oleh sebab itu ketika menjenengan ke sini itu sudah suatu kebahagiaan untuk kami yang berada di tempat ini. Jenengan datang ke sini saja itu sudah suatu rahmat yang luar biasa yang diberikan panjenengan, yang diberikan Allah kepada kami. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga tersambungnya silaturahmi kita ini menjadikan kita menambah keimanan, menambah persaudaraan, dan insya Allah dijauhkan dari bala dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi wis intinya ketika jenengan datang ke sini niatnya satu saja. Diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kalau masalah yang lain-lainnya nanti kita bisa berdoa. Dan suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa jenengan sudah mau ke sini. Pokoknya sama datang ke sini wis niatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi itu saja. Jadi ketika saya mendirikan padepokan itu tujuannya supaya saya itu banyak saudara. Bos sampai datang ke sini itu sembuh, ya alhamdulillah itu atas izin Allah, atas kemurahan Allah, atas kuasa Allah. Ya kita tetap jadi saudara, terus menjadi saudara. Kalau tidak sembuh, ya tetap jadi saudara. Saya paling tidak suka kalau ini biasanya orang-orang kaya ini saya paling sebel. Datangnya kalau pas butuh tok. Tapi alhamdulillah enggak, ini semua saudara-saudaraku. Ibu ini jadi ibu saya sendiri. Beliau ini datang ke sini sudah hampir 5 kali mungkin, masya Allah. Datang ke sana, terus saya ganti beliau ke sini, saya ke sana, masya Allah. Banyak juga kemarin-kemarin tadi malam itu sampai 7 keluarga, gitu. Alhamdulillah. Ini yang saya harapkan. Cuman ini tok yang saya harapkan itu. Yang saya harapkan itu, alhamdulillah bisa menjadi tambah saudara. Jadi kalaupun sembuh, ya kita tetap menjadi saudara. Karena intinya saya juga hanya berdoa kepada Allah, semoga jenengan itu disembuhkan oleh Allah, dan ketika jenengan kesini sudah membawa rahmat, menjadi jalan rahmat Allah yang diberikan kepada saya, itu sudah suatu doa atau doa. Jenengan mendoakan saya mendoakan jenengan. Dan kalaupun tidak sembuh, ya kita tetap menjadi saudara. Karena intinya kita saling mendoakan. Tidak ada satu makhluk pun. Dokter yang paling hebat. Dokter, bahkan kita kemarin itu diundang di RSUD Pamekasan. Kita diundang di rumah sakit terbesar di Pamekasan yang saya lakukan itu, yang kemarin itu kita melakukan pengobatan yang punya rumah sakit. Kita melakukan pengobatan yang punya rumah sakit. Dokter yang namanya profesor saja tidak bisa ngobatin penyakit, apalagi saya yang lulusan SD. Yang SD aja sama dengan sekolahnya sambil lari sana sini kan, sambil bekerja saja dulu. Jadi intinya kita ini semuanya hanya berikhtiar. Dokter ya berikhtiar, dikasih obat begini begitu, kita ya berikhtiar, minta doanya anak yatim dan lain sebagainya begitu. Dan yang terakhir saya mau menjelaskan, ini banyak sekali kejadian saya sampai bingung nangannya itu. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa majelis zikir sholawat ala ini tidak pernah namanya minta bantuan apapun ke siapapun, tidak pernah minta bantuan apapun dalam bentuk apapun ke siapapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan padepokan itu sudah
dijelaskan berkali-kali. Nomor rekeningnya pun juga cuma ada 2 itu. Kita ini kalau ada orang yang mau bantu ya monggo, tapi kita nggak pernah minta-minta. Ini kemarin ada yang minta sampai ke dinas, ada yang ke dinas kementerian, ada yang minta ke beberapa apa namanya itu ke pondok-pondok begitu. Katanya dari Padepokan. Padepokan nggak pernah minta bantuan, nggak pernah sekalipun minta Padepokan. Dan saya nggak pernah pegang HP. Saya nggak pernah pegang HP. HP saya cuma untuk keluarga saya, hanya untuk keluarga saya. Tidak pernah saya upload di YouTube maupun di Facebook. Semuanya lewat admin, dan adminnya cuma ada 2 itu. Dan di situ kita tidak pernah minta apapun. Apalagi mohon maaf, demi Allah kita tidak ada yang namanya uang goib. Wah, kalau saya bisa bikin uang goib, saya nggak kerja, coy. Saya tidak perlu harus bikin usaha pengepul barang bekas. Saya nggak perlu jadi supplier pabrik. Kalau saya bisa bikin uang goib. Jadi orang ya sebenarnya jangan terlalu bodoh juga lah. Kalau orang sudah bisa ngadain uang, sudah bisa bikin uang goib, ngapain minta uang yang panjenengan? Kan lucu. Harus pakai akal sehat, hati yang sehat gitu. Kalau orang bisa ngadain uang kok minta uang, ya aneh bin ajaib gitu ya. Kita tidak pernah adanya penggandaan uang, pesugihan apa aja. Aduh, kalau saya bisa ngadain uang, kok abang tidak usah kerja, tak kasih duit. Gitu. Ada yang kemarin katanya dari Padepokan ternyata salah nomor. Saya telepon, bukan nomor Padepokan ini. Yang kedua, sumbangan kita tidak pernah minta. Kalau ngasih ya monggo. Monggo. Terus masalah yang ketiga ini masalah pendaftaran, masya Allah Kang, Mbak Yu, Bule, Pak Le. Saya itu setiap hari hampir 100 orang. Kalau saya mau biaya pendaftaran 1 orang 500 saja, satu harinya itu saya sudah dapat berapa? 50 juta kalau saya mau. Cuma tidak saya adakan biaya pendaftaran supaya apa? Supaya semua orang bisa kita layani. Ini kemarin ada hampir 200 orang loh, 230 tidak salah. Itu kena biaya pendaftaran 5 juta. Biaya pendaftaran itu 5 juta. Itu biaya pendaftarannya 5 juta. Itu kemarin 230 ya. Sudah kita laporkan sih. Sama cek boleh. Sudah saya laporkan itu. Itu yang pakai, ada ya Pak HP-nya sampai kemarin yang mengatasnamakan ini nih, pakai atas nama anak ini sama sekali bukan admin. Kalau ada yang pakai foto anak ini bukan admin. Beliau ini nggak ada apa kekuasaan, nggak ada sama sekali apa kalau di dalam Padepokan kan. Nah, tidak ada wewenang sama sekali di Padepokan. Anak ini bukan. Coba kamu muncul di gambar. Nah, ke sini. Nah, pakai fotonya ini. Pakai fotonya anak ini. Buka. Iya. Pakai fotonya ini. Anak ini nggak punya wewenang apapun di Padepokan. Beliau luar dari Padepokan. Jadi kalau kemarin ada yang pakai fotonya ini terus pakai nomor rekening siapa? Siti Musrifah. Nah, ini sudah saya laporkan. Siti Musrifah ini. Ini sudah banyak sekali yang ketipu dengan ini. Sudah hampir 230. Bayangkan 200 kali 5 juta duitnya berapa itu? Masya Allah. Banyak sekali. Ini padahal sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa siapapun yang datang ke sini ya langsung kita layani. Tidak ada daftar online itu kita tidak ada. Dan tidak ada biaya pendaftaran. Dan yang kedua bahwa kejenjengan ketika datang ke sini itu sama sekali gratis, tidak ada biaya. Sampai datang ke sini langsung kita ruqyah, langsung kita kasih medianya daun bidara dan garam. Kita kasih amalannya, sampai tinggal mengamalkan sendiri. Jadi kalau semuanya di rumah sampai kotor, kita kasih sapunya, kita kasih tahu tata caranya, sampai tinggal nyapu saja. Gitu loh. Beda lagi kalau sampai nyuruh untuk nyapuin itu apa ya, itu terserah panjenengan. Kalau sampean mau dilakukan yang semacam itu. Tapi yang jelas, ketika jenengan datang ke sini, saya terima, nanti langsung kita ruqyah. Setelah kita ruqyah, kita berikan daun bidara, kita berikan garamnya, kita berikan amalnya, jenengan amalkan, monggo. Tidak ada yang kita beda-bedakan. Sampai datang ke sini yang sakit mana dulu, saya pegang dulu, saya utamakan yang sakit dulu. Setelah itu nanti baru yang mau ngobrol tentang usaha, tentang keluarga. Nanti baru setelah yang sakit-sakit kita tangani, langsung kita tangani. Jadi ini banyak sekali apa ya, kesalahpahaman di situ. Kecuali kalau mau yang khusus
Yalah, kalau sampean sudah tak kasih sapunya, sudah tak kasih caranya, sampean tinggal melakukan saja tidak mau, terus jalurnya kita semua yang melakukan, waduh ini terus jalur gratis piye gitu loh. Repot tak? Padahal mohon maaf sekali. Ini perlu saya sampaikan supaya jenengan itu ngerti. Kadang orang datang itu sudah dikasih daun bidara, sudah dikasih caranya, sudah dikasih tata caranya, sudah diruqyah, itu masih ngomal-ngomal. Ini kok cuma dikasih daun bidara sama garam. Taman ngajian tentang usul hikmah. Orang itu punya penyakit apapun, itu ada yang karena air, ketempelan dan zina. Kalau karena ketempelan, karena air, itu semuanya sudah kita lakukan. Bahkan yang karena sihir pun sudah kita lakukan. Caranya bagaimana? Yang pertama, orang itu harus memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan baiknya dengan orang tua dan dengan Allah, memperbaiki diri sendiri, itu yang paling utama. Dan situ kita kasih amalannya, sholat malam. Yang nggak pernah sholat kita minta untuk sholat, yang nggak pernah zikir kita minta untuk zikir. Dan medianya ini setiap 1 kilo bidara yang sampai pakai itu sudah diriadoi, sudah didoakan dan sudah dikafarohkan. 1 kilo itu kita berikan kafaroh ke anak yatim 30 juta. Itu sampai tinggal pakai toh sudah didoakan. Bukan jangan dilihat garamnya sama daun bidaranya, ini kasih ini katanya ada yang bilang suruh masak Pak Piye itu, padahal sudah dijelaskan bahwa untuk membersihkan rumah, untuk membersihkan diri ada medianya dan ada zikir. Ini juga nggak ngerti gitu, ini juga nggak ngerti kadang-kadang repot, tapi ya sudah apa-apa lah, namanya orang banyak, yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang penting yang kita baik. So namanya yang lain orang banyak ya kadang-kadang masih disalahkan saja, tidak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, sudah kita berikan, gitu pun monggo kerso gitu loh. Itu sama sekali tanpa dipungut biaya gitu loh. Itu sama sekali tanpa dipungut biaya. Seumpamanya contoh, sampai penyakitnya karena ketempelan. Nah, ketempelan itu dia sakitnya di bagian dada depan, di bagian dada, di bagian perut, di bagian maaf alat kelamin. Itu karena ketempelan. Tanda-tandanya orangnya itu yang pertama suka marah, terus suka was-was. Ini belakang gerak-gerak. Yang pertama suka marah. Ini jalan masuknya setan. Tanda-tandanya orang yang mengalami gangguan karena non medis, suka marah. Yang kedua suka was-was. Terus nggak ngerti. Yang ketiga sedih, gue nggak ngerti. Apa-apa orang-orang sedih ini yang ketiga. Yang keempat orangnya suka pelupa. Jadi indikasi walaupun tidak 100%, tapi saya sudah hampir 99% saya tegaskan, orang yang mengalami tanda-tanda penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin, sihir, air, ketempelan, itu ada 4 ini. Salah satunya ialah was-was, yaitu yang artinya was-was itu. Orang yang was-was itu salah satunya tandanya kena gangguan gaib. Was-was, suka marah, ibu jangan sampai lah nesuan perlu diruqyah. Ini gangguan setan. Saya enggak ya yang saya marah enggak? Enggak. Malu lah di sini nggak mau, padahal suka marah itu. Terus pelupa. Oh ya sampean baru ujung moro-moro kok ya lali mudu burung. Selalian. Terus yang keempat ini suka sedih, sedih gitu. Itu tanda-tanda diindikasikan orang ini mengalami gangguan gaib, gangguan yang diakibatkan oleh jin, sihir dan lain sebagainya. Ini menandakan panjenengan mengalami gangguan gaib. Ini yang secara non medis, secara dohirnya, kalau sampai pirit nih, sampai nonton YouTube 5 jam 3 jam betah. Tapi kalau buat wirid kok 1 menit terus angop kayak awake usek kayak itu juga salah satunya mengalami gangguan penyakit karena jin. Pokoknya kalau buat wirid terus bedilu terus angop kayak usek kayak itu sampai ini awake perlu diruqyah. Terus yang kedua, kalau dengar ayat suci Al-Qur'an risau, enggak ada kenyamanan, enggak ada kesenangan, tidak ada ketentraman di situ. Itu yang
Yang kedua, yang ketiga, kalau wudu wis batal ae. Dilut apa tuh wudu kan tuh harus wudu kan ini tanda-tandanya sampai mengalami gangguan indikasinya seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini itu semuanya sudah kita rangkum, kita rangkum bos, semuanya sudah kita rangkum di dalam kitab, di dalam panduannya itu. Di situ ada sholat malamnya, ada zikirnya, ada wiridnya. Ini kalau orang nggak ngerti, ini kok nyopo mau coba sewu komplain ngono. Iya, apa sih coba sewu perang ngantuk. Sama nggak ngerti, sama ngomong nggak pakai ilmu itu susah. Kalau ngomong orang nggak pakai ilmu. Padahal di situ ini loh yang mengabarkan ini bukan Samsudin. Yang mengabarkan ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ketika ada penyakit seperti ini seperti ini. Dan di situ ada amalan 41 hari gitu. Kalau orang bicara tentang sihir itu tidak ada, santet itu tidak ada. Sampai berarti sama dengan mengatakan kalau ayat-ayat dari Allah itu tidak ada. Kulhu falak an-nas itu turunnya sebabun nuzulnya paham enggak sampean? Karena apa? Jadi Rasulullah sendiri juga pernah disihir. Rasulullah sendiri pernah disihir. Salah satunya beliau caranya dengan berpuasa 41 hari. Makanya di dalam panduan itu ada amalan 41 hari. Ketika baginda Rasulullah sakit, beliau pun juga meminta sahabatnya, obatnya juga meminta dari 7 air tempat yang berbeda. Makanya kita minta untuk mengambil 7 air sumur yang berbeda. Wis toh, kalau ngomong nggak pakai ilmu itu repot dan jelasinnya. Repot kalau saya jelas satu persatu itu repot. Ini sebenarnya ada asbabun nuzul, ada cerita-ceritanya sebelumnya. Dan ini semuanya kita berikan ke panjenengan secara gratis begitu. Jadi ini perlu untuk saya tegaskan begitu. Nah, kalau panjenengan seumpamanya sesuai dengan firman Allah, sedekah menyembuhkan segala penyakit itu, nggih monggo kersa di situ. Tentunya ya ada kafarohnya. Panjenengan pengen begini, nanti kita sambungkan doanya ke anak yatim, nggih monggo. Ndak ada paksaan. Saya melakukan nggih monggo, ndak juga ndak apa-apa begitu loh. Ndak juga nggak apa-apa. Di situ nanti kita sambungkan apa yang menjadi hajat panjenengan dengan sedekahnya panjenengan itu begitu loh. Ini jadi salah paham begitu. Dan saya tidak pernah sekalipun bilang kalau sampai dengan melakukan itu nanti sampai yakin sembuh, enggak. Itu cuma bentuk doa dan juga ikhtiar kita. Pokoknya intinya wis, saya ini karena wis intinya sudah siang dan waktunya pengobatan. Yang terpenting kita tetap tersambung silaturahmi, tetap menjadi saudara, seduluran, selawat sehingga walas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawat sehingga walas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jadi wasir sari fi sairil asma'. Bangsa Indonesia ya Allah, berikanlah keselamatan, kemudahan, kesehatan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Jauhkanlah bangsa kami dari mara bahaya, malapetaka, musibah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadin nur
سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور الزاد والسر سري في سائر الأزمان. Ya Allah, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ya Allah, berikanlah keselamatan, kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, suatu ketika muka ke Madinah, sesudahnya bisa berperisawat dan menjadi pakaian sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk saudaraku yang mempunyai hutang untuk segera membayar hutang. Ya Allah, dekatkanlah mereka saudaraku yang jauh. Ya Allah, berikanlah ketenangan, ketenteraman untuk mereka yang dalam kesulitan. Ya Allah, berikanlah kemudahan di dalam mereka yang menghadapi kesulitan. Ya Allah, berikanlah kasih sayang untuk pada saudaraku yang penuh dengan kebencian. Ya Allah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Maliki yaumiddin, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syifati wa syifati wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina 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 Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin Nur Sayyidina Muhammadin Nur Sayyidina Muhammadin Nur Sayyidina Muhammadin Nur Izzati wassiri sari fi sairil asma. Sebut nama ayah, nama ibu. Sebut nama Umi dan Abi, nama ibu panjenengan. Nama bapak. Fatihah 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Sedulur batin, anak batin, sebut aja tiba-tiba dengan Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami kami sakinah wa warahmah selamat dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala api neraka ya Allah, jadikan dari segala musibah ya Allah. Jadikanlah kami sebagai seorang suami yang bisa mendidik, yang bisa menjadi suami yang baik untuk istri-istri hamba ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak yang bisa berbakti untuk orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai ayah yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wasifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kalau wala quwwata illa billah. Saya mau juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudara saya, insyaallah terima kasih untuk dari keluarga Ibu Sriyanti Blitar, masya Allah ya, Ibu Sriani, Sri Sari, Ibu Sari Sariati, insyaallah. Insya Allah tahu kalau saya sukanya pisang ya. Insya Allah. Oh inji, matur suwun sangat Bu, barakallah. Nggih, matur suwun sangat. Ini adalah sebuah kebarokahan yang luar biasa yang diberikan kepada kami, karena masya Allah kalau seseorang memberikan sesuatu kepada saya itu masya Allah, demi Allah tidak saya lihat barangnya, tetapi ketulusan orangnya. Seperti ini masya Allah. Ini orangnya sudah menata pisang dari rumah, bayangkan dari rumah jauh-jauh dari rumah sudah, oh ini dari tempatnya atau mungkin dari pohonnya atau mungkin beliau mengambil atau membeli di pasar, ditatanya nanti untuk kusuci gitu, masya Allah. Ini suatu kebarokahan untuk saya, karena saya menganggap makanan seperti ini adalah makanan barokah. Jadi saya dulu itu kalau masih kecil itu kalau nunggu ayah saya itu gitu, makanan itu saya tunggu kalau beliau keluar itu sudah. Oke, ini matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa? Itu yang kemarin sudah ngasih sesuatu jajan, ini ada di dalamnya. Hitam dari Bu Yanti. Oh iya, ini ada surat dari beliau yang beliau menuliskan sebuah surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Gus Samsudin, kami keluarga besar Bapak Tukiran memohon doa restu atas pembangunan mushola kami, semoga diberi kelancaran dalam proses pembangunan, dan mohon untuk pemberian nama mushola kami.
Semoga tetap terjadi silaturahmi. Ini nomor HP beliau, Desa Gerih, Keracan RT 4 RW 1, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Dari Ngawi, alhamdulillah saya juga ini dari Ngawi. Keluarga saya banyaknya dari Ngawi. Nama untuk musola beliau, insya Allah saya WA akan ke beliau nama untuk musola tempat beliau membangun musola ini, dan semoga amal ibadah beliau, apa yang beliau lakukan ini dipermudah oleh Allah, dan segala amal ibadah beliau ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Nggih. Dan balik. Belum. Biar sekalian buat ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita ini hampir setiap hari dapat paketan dan juga makanan. Masya Allah, saya anggap ini adalah suatu bentuk silaturahmi dan menjadi sebuah tali persaudaraan begitu. Intinya Masya Allah. Iya. Dan masih banyak lagi yang di dalam itu sampai penuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin ada yang tidak suka sama kita, entah itu mencela kita, tapi buktinya kita setiap hari jadi tambah saudara. Alhamdulillah kita setiap hari mendapatkan hadiah-hadiah, makanan dari saudara-saudara kita yang pernah datang ke sini. Itu sudah lebih daripada cukup. Yang terpenting mereka yang pernah datang ke sini dan alhamdulillah menjadi saudara dengan kita, itu saja yang menjadi pokok kuncinya. Dan ini adalah sebagai buktinya setiap hari alhamdulillah kita mendapatkan hadiah dan juga sedekah makanan maupun berbagai macam pakaian dari saudara-saudara kita, termasuk dari ibu juga ini kemarin untuk semua santri. Ini ada sudah yang terpenting, ini adalah sebagai bukti bahwa kita dicintai oleh saudara-saudara kita. Jadi kita tetap lakukan yang terbaik, walaupun kita dianggap tidak baik, tetap lakukan yang terbaik. Karena yang kita butuhkan bukan dari pandangan makhluk, yang kita butuhkan adalah pandangan dari Allah dan pujian dari Allah, bukan pujian dari makhluk. Kata Mawar, semoga memberikan manfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Muhajir ini dari Jepara.